Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul Pola Krisis Setiap 5 Tahun, tahun 2015, 2020, dan 2025. Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, jika mengatakan kata krisis, mungkin yang ada di benak kamu adalah krisis pada tahun 1998, 2008, dan 2020. Tapi tahukah kamu bahwa ada tahun-tahun tertentu di mana terjadi mini krisis di Indonesia khususnya untuk pasar saham, di mana berdasarkan analisa saya terjadi krisis 5 tahunan sejak tahun 2015 ke tahun 2020 dan ke tahun 2025. Memang di tahun 2025 ini kita belum bisa mengatakan terjadi krisis karena masih sampai di bulan Februari atau awal Maret. Tapi bisa dilihat di sini untuk pola berulang yang mungkin terjadi dan ada potensi terjadi seperti di tahun 2015. Sekilas kita lihat tentang data IHSG dalam 20 tahun terakhir. Jika kamu lihat pada tahun 2015, IHSG turun 11,30% dalam waktu 1 tahun. Pada bulan Juni hingga pada bulan September, IHSG konsisten mengalami penurunan dari bulan ke bulan. Memang pada bulan Januari hingga Maret di tahun 2015 IHSG mengalami kenaikan, tapi sayangnya pada bulan April terjadi penurunan hingga 7,83%, yang mana dalam 1 tahun menghasilkan penurunan 11,30%. Kondisi ini bisa dikatakan jauh lebih buruk dibandingkan tahun 2020 yang ditutup pada angka minus 5,29%. Nah, sedangkan pada tahun 2025 ini, hingga video ini dibuat pada tanggal 1 Maret tahun 2025, IHSG masih turun 11,43%, di mana pada bulan Februari turun hingga 11,80%. Jika kamu lihat angka di tahun 2025 hingga bulan Februari ini dan di tahun 2015 hingga waktu setahun bisa dikatakan cukup mirip dengan angka sekitar 11,3-4%. Pertanyaannya bagaimana kondisi hingga akhir tahun 2025 ini? Apakah nanti IHSG mampu bangkit dengan saham-saham blue chip yang harganya mengalami kenaikan? Ataukah malah sebaliknya, di mana dalam waktu 1 tahun di tahun 2025 akan terjadi penurunan yang lebih signifikan lagi? Nah, saya mau menampilkan satu artikel yang ditulis pada tahun 2015, tepatnya pada tanggal 28 Agustus 2015, yang saya kutip dari website Bareksa. Dengan judul, Kondisi Ekonomi 2015 versus 1998 dan 2008, mana yang lebih parah? Artikelnya sebagai berikut. IHSG sudah ambrol 18% sejak awal tahun. Sementara nilai tukar rupiah juga terdepresiasi hingga menembus 14.000 per dolar Amerika Serikat. Sebagian kalangan was-was bahwa kondisi saat ini sudah masuk kategori krisis dan karena itu regulator perlu mengambil kebijakan cepat jangka pendek. Ingat, artikel ini ditulis pada tahun 2015. Sebenarnya anjloknya pasar saham dan pelemahan tajam rupiah bukan kali pertama terjadi. Pada tahun 1998 dan 2008 juga terjadi kondisi yang mirip. Lantas, separah apakah kondisi perekonomian nasional pada tahun ini dibandingkan 2 periode krisis itu? Dalam sebulan terakhir ada 3 isu pasar keuangan yang menjadi sentimen kuat bagi pergerakan saham nasional. Pertama, spekulasi kenaikan suku bunga acuan The Fed yang tidak pasti waktunya kapan akan terjadi sehingga mendorong capital outflow. Kedua, tekanan ekonomi global, termasuk perlambatan ekonomi China yang mendorong pemerintahannya melakukan devaluasi mata uang yuan. Ketiga, tren penurunan harga minyak mentah dunia yang berimplikasi pada turunnya harga komoditas dunia lainnya sehingga menekan penerimaan fiskal negara. Kamu bisa bandingkan di tahun 2015 kondisinya seperti apa dan di tahun 2025 kondisinya seperti apa. Ketiga isu tersebut mendorong para investor untuk menurunkan risiko dan pindah ke aset yang lebih aman. Dampaknya, aset berisiko termasuk pasar modal di emerging market seperti Indonesia ditinggalkan investor. IHSG anjlok 18% sejak awal tahun dan arus kas dana asing menggelontor keluar sekitar 17 triliun dari pasar saham Indonesia. Seperti yang kita bahas tadi dari data probabilitas, di tahun 2025 juga ternyata IHSG turun 11,80% di bulan Februari. Apakah kondisi ini sama dengan kondisi di tahun 2015 yang mana IHSG anjlok 18% sejak awal tahun saat artikel ini dibuat pada tanggal 28 Agustus tahun 2015? Nah, dari data ini kamu bisa lihat bahwa ternyata ada krisis-krisis kecil yang terjadi selain tahun 2008 dan tahun 2020. Memang pada tahun 2020, bagi kamu yang sudah pernah mengalaminya, kamu bisa melihat adanya penurunan harga saham yang besar-besaran karena adanya krisis
krisis ekonomi secara global. Tapi ternyata di sisi yang lain, di tahun 2015 juga pernah terjadi bisa dikatakan mini krisis di Indonesia, khususnya untuk pasar sahamnya. Nah, sekarang dengan kondisi tersebut, apa yang harus kita lakukan? Apakah ada pola yang bisa kita lihat dari beberapa mini krisis yang pernah terjadi? Setidaknya dari tahun 2015, 2020, dan tahun 2025. Jika kamu melihat polanya, bisa dikatakan ada pola 5 tahunan. Antara tahun 2015 ke tahun 2020 selisih 5 tahun, dan dari tahun 2020 ke 2025 selisih 5 tahun juga. Apakah ini merupakan sebuah kebetulan belaka? Tidak ada yang tahu. Yang jelas, berdasarkan data hingga video ini dibuat pada tanggal 1 Maret tahun 2025, kamu bisa melihat ada pola yang terjadi dalam waktu 5 tahunan ini. Kemudian mari kita ambil contoh beberapa saham yang mengalami penurunan harga cukup signifikan. Yang pertama adalah saham BRI, di mana harga tertinggi pada tahun 2025 adalah 4.380 dan harga terendahnya 3.360. Dengan kata lain terjadi penurunan sekitar 23,3%. Kita lihat beberapa pola pada tahun-tahun sebelumnya. Di tahun 2020, harga tertinggi yang pernah dicapai adalah 4.760 dan harga terendahnya adalah 2.160. Itu artinya pada tahun 2020, BRI turun 54,6%. Bagaimana di tahun 2015? Kita lihat di sini, di tahun 2015 harga tertingginya adalah 2.690 dan harga terendahnya adalah 1.595. Dengan kata lain, terjadi penurunan harga saham sekitar 40,7%. Nah, kemudian kita bandingkan harga saham di tahun 2015 yang anjlok hingga 40,7% ini dengan kondisi di tahun 2025 yang baru turun 23,3%. Itu artinya di sini kita bisa melihat kondisi di tahun 2025 ini belum separah dengan kondisi di tahun 2015. Mungkin jika kita menampilkan data di tahun 2020, banyak yang akan mengatakan bahwa pada saat itu kan terjadi krisis ekonomi secara global, sehingga kurang relevan jika menggunakan data tersebut yang mana BRI turun hingga 54,6%. Nah, sekarang saya tampilkan kepada kamu bagaimana jika kita bandingkan dengan tahun 2015, yang mana harga sahamnya pernah turun hingga 40,7%. Apakah masih kurang relevan? Menurut saya memang setiap tahun punya kondisinya yang berbeda-beda. Tidak bisa kita samakan, tapi setidaknya jika kita belajar dari data di masa lalu, setidaknya dalam pola 5 tahunan ini, kamu bisa melihat beberapa penurunan harga saham dari harga tertinggi ke harga terendahnya. Nah, kemudian kita bandingkan bagaimana jika kita melihat dari harga tertinggi yang pernah dicapai. Kamu tentu sudah tahu bahwa BRI pernah mencapai harga tertinggi di angka 6.450. Dan jika kita bandingkan dengan harga saat video ini dibuat di tahun 2025, harga terendah yang pernah mereka capai adalah 3.360. Itu artinya harga BRI sudah turun 47,9% dari harga tertinggi all time high-nya ke harga terendah di tahun 2025, yang artinya penurunannya sudah cukup signifikan. Jika kita bandingkan dengan pola di tahun 2015, memang penurunan harga saham dari all time high-nya sudah lebih tinggi. Tahun 2015 hanya turun 40,7%. Tapi pada tahun 2025 ini, jika dibandingkan dengan harga tertingginya sudah turun 47,9%. Memang kondisi di tahun 2025 ini karena terdapat berbagai sentimen negatif. Salah satunya karena net income BRI yang turun 58% dalam waktu 1 bulan saja, yakni di bulan Januari tahun 2025 dibandingkan Januari tahun 2024. Tapi apakah memang dampaknya seperti itu? Kamu bisa lihat bahwa di tahun 2015, BRI mencetak laba sekitar 25,3 triliun, di mana laba pada Q1-nya berjumlah 6,1 triliun rupiah. Dengan kata lain, apabila kita bagi 3, seharusnya laba per bulannya sekitaran di angka 2 triliun rupiah. Nah, itu artinya apakah kinerja di tahun 2025 ini lebih parah dibandingkan tahun 2015? Untuk datanya kita harus menunggu data hingga Q1 alias data bulan Januari, Februari, dan Maret untuk bisa mengetahui informasi pastinya. Tapi menurut saya pribadi, saya masih cukup optimis tentang kinerja BRI di Q1 tahun 2025 ini, semoga saja bisa lebih tinggi dibandingkan tahun 2015. Itu artinya dengan penurunan yang lebih besar, dengan pencapaian laba yang mungkin lebih tinggi, apakah hal ini menjadi wajar untuk saham BRI ataukah ini merupakan sebuah peluang yang bisa kamu lihat? Kemudian saham kedua yang ingin kita bahas adalah saham TLKM, di mana pada tahun 2025 harga tertingginya adalah 2.770 dan harga terendahnya adalah 2.300. Itu artinya TLKM sudah turun 17% di tahun 2025. Bagaimana dengan tahun 2000?
Di tahun 2020 harga tertingginya adalah 4.030 dan harga terendahnya 2.450. Itu artinya turun sekitar 39,2%. Bagaimana di tahun 2015? Tahun 2015 harga tertingginya adalah 3.170 dan harga terendahnya 2.485. Dengan kata lain, Telkom turun 21,6% di tahun 2015. Kita lihat data secara lebih luas lagi. Harga tertinggi yang pernah dicapai oleh TLKM adalah 4.850 dan harga terendah di tahun 2025 adalah 2.300. Itu artinya harga TLKM sudah turun 52% dari harga tertinggi yang pernah mereka capai. Jika kamu lihat memang penurunan saham TLKM ini dengan angka 52% merupakan penurunan yang sangat signifikan. Di tahun 2015 harganya hanya turun 21% dan di tahun 2020 harganya hanya turun 39,5%. Nah pertanyaannya, apakah kinerja TLKM memang sudah tidak semenarik ini sehingga harga sahamnya jika dibandingkan dengan harga tertinggi turun hingga 52,6%? Ataukah ini merupakan sebuah peluang yang bisa kamu lihat? Silahkan kamu pertimbangkan dengan menganalisa berbagai data dan ada, entah itu fundamental, entah itu pergerakan harga saham, dan masih banyak lagi. Jelas kita lihat tentang laba TLKM di tahun 2015 seperti apa. Nah memang sebaiknya kita harus mempertimbangkan laba tahun 2014, sama seperti tahun 2025 yang kita melihat laba di tahun 2024. Tapi setidaknya pada tahun 2015, kamu memperoleh informasi bahwa TLKM mencetak laba 15,4 triliun secara tahunan dan pada Q1 menerbitkan laba 3,8 triliun. Kita lihat saja pada Q1 tahun 2025 seperti apa. Apakah laba Telkom bisa mampu jauh lebih tinggi dibandingkan 3,8 triliun atau tidak? Untuk detailnya, mari kita tunggu hingga bulan Maret nanti, yang mana laporan keuangannya biasa terbit pada bulan April atau bulan Mei. Saham ketiga yang ingin kita bahas adalah saham BBNI. Di tahun 2025, harga tertingginya adalah 4.880 dan harga terendahnya adalah 4.010. Itu artinya sudah turun sekitar 17,8%. Di tahun 2020 harga tertingginya 3.970 dan harga terendahnya 1.485. Dengan kata lain turun 62,6%. Di tahun 2015 harga tertingginya 3.630 dan harga terendahnya 1.900. Dengan kata lain turun 47,7%. Jika kamu bandingkan data di tahun 2025 ini dengan penurunan di tahun 2020 dan 2015, tentu belum apa. Tapi bagaimana jika kita melihat dengan harga tertinggi yang pernah dicapai? Harga tertinggi yang pernah dicapai adalah 6.250 dan jika dibandingkan dengan harga terendah di tahun 2025 yaitu 4.010, itu artinya turun 35,8%. Penurunan ini tentu masih lebih kecil dibandingkan penurunan yang pernah terjadi di tahun 2015 dan di tahun 2020. Kita lihat saja nanti seperti apa untuk pergerakan harga saham BBNI di tahun 2025 ini. Nah kemudian mari kita bandingkan terkait kinerja laba BBNI pada tahun 2015 seperti apa. Apakah memang labanya mengalami penurunan dan bagaimana kondisinya di tahun 2020. Karena seperti yang sudah pernah saya sebutkan sebelumnya, pada tahun 2020 memang laba BNI mengalami penurunan yang sangat signifikan. Nah kamu bisa lihat di tahun 2019 labanya 15,3 dan turun menjadi 3,2 di tahun 2020. Kemudian naik lagi di tahun 2021. Bagaimana di tahun 2015? Pada tahun 2015 labanya 9 triliun secara tahunan. Tapi sayangnya pada Q2 sempat mengalami kerugian. Nah pada Q1 memang masih bagus dengan angka 2,8. Tapi sayangnya pada Q2 mengalami kerugian yang bisa dikatakan cukup disayangkan untuk saham sekelas BBNI ini. Dan untuk saham keempat yang ingin saya bahas adalah saham BMRI, di mana harga tertinggi di tahun 2025 adalah 6.300 dan harga terendahnya 4.550. Itu artinya turun sekitar 27,8%. Di tahun 2020 harga tertingginya 4.020 dan terendahnya 1.830. Artinya turun 54%. Di tahun 2015 harga tertingginya 3.130 dan harga terendahnya 1.785. Dengan kata lain turun 43%. Jika kita bandingkan dengan harga tertinggi yang pernah dicapai yaitu 7.550 dan harga terendah di tahun 2025 dengan angka 4.550, artinya saham BMRI sudah turun 39,7%. Jika melihat dengan data di tahun 2015 yang pernah turun hingga 43%, itu artinya penurunan dari all time high saat video ini dibuat bisa dikatakan masih lebih rendah.
Apakah itu artinya akan terjadi penurunan yang lebih besar lagi di bulan-bulan selanjutnya? Tidak ada yang tahu. Nah, sebagai informasi, data yang saya tampilkan ini merupakan data yang saya ambil dari aplikasi sekuritas. Sehingga untuk memvalidasinya, silahkan kamu lihat lagi pada sumber resminya seperti apa. Tapi setidaknya dengan data ini kamu bisa memiliki gambaran tentang bagaimana pergerakan harga saham yang terjadi setiap 5 tahunan. Pada tahun 2015, tahun 2020, dan sekarang tahun 2025. Apakah kamu melihat adanya keterkaitan dari siklus 5 tahunan ini, ataukah itu hanya sebuah kebetulan saja? Silakan kamu analisa dan pertimbangkan sendiri sesuai dengan pertimbangan kamu masing-masing. Semoga video ini bisa memberikan manfaat kepada kamu dan tentunya diharapkan ke depannya pasar saham Indonesia akan lebih kondusif di mana harga saham bisa mengalami kenaikan di masa depan. Semoga video ini bermanfaat ya. Dan sebagai informasi, apabila kamu tertarik mempelajari satu video lagi, saya sudah pernah buat satu video yang mungkin bisa berguna bagi kamu. Semoga bermanfaat. Pasar saham itu unik. Saham yang bagus terkadang harganya malah turun drastis. Sedangkan saham yang kurang bagus, harganya malah terbang signifikan. Kenapa bisa seperti itu? Dan jika kita sudah punya saham yang bagus tapi harganya turun terus, apa yang harus dilakukan? Kamu harus tahu bahwa harga saham ini hanya ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Seperti ilmu ekonomi dasar, semakin banyak yang beli, tapi sedikit yang jual, harga akan naik. Semakin banyak yang jual, tapi sedikit yang beli, harga akan turun. Tidak peduli apakah fundamentalnya sangat bagus atau malah sangat jelek. Artinya mekanisme pasar memang ditentukan oleh kuantitas pembelian dan penjualan, bukan dari kualitas saham itu sendiri. Artinya yang harus dicari tahu di sini adalah bukan saham bagus yang kenapa turun, tapi lebih kepada alasan orang banyak jual saham yang menurut kamu itu bagus dan membeli saham yang kurang bagus. Yang harus difokuskan adalah alasan dari jual beli saham itu sendiri, terlebih alasan dari big money yang punya dana besar. Karena pada kenyataannya, merekalah yang bisa menggerakkan harga karena punya uang yang banyak. Sama seperti yang saya katakan tadi, harga saham bergerak dari permintaan dan penawaran. Jika yang punya banyak uang membeli dengan sangat banyak, harga akan naik. Begitu juga sebaliknya. Tapi kembali lagi, pada intinya kita fokus kepada alasan di balik keputusan jual beli saham tersebut. Logikanya, kalau mereka yang punya uang puluhan bahkan ratusan triliun, tentu ingin mencari keuntungan di pasar saham juga kan? Caranya ada dua, yaitu dengan capital gain dan dividen. Apabila mereka membeli saham yang kurang baik fundamentalnya, berarti menurut saya pribadi, mereka fokus kepada capital gain, karena ada potensi selisih harga beli dan jual yang bisa mereka manfaatkan. Inilah alasan kenapa kamu sering dengar atau baca harga saham perusahaan yang dulunya sangat tidak terkenal, tiba-tiba harganya naik drastis. Alasannya sederhana, karena ada pembelian yang sangat banyak. Di sisi lain, para big money ini juga bisa memanfaatkan sumber keuntungan dari dividen dengan membeli saham yang rutin bagi dividen ataupun menawarkan dividen yang besar. Untuk hal ini tentu ada hubungan yang penting antara laba dan dividen, sehingga mulai ada sedikit kaitan dengan fundamentalnya. Apapun fokus dari big money, tentu saja pada ujungnya mereka mencari keuntungan, sama seperti kita juga. Jadi menurut saya berikut ini beberapa hal yang bisa kamu lakukan jika sudah beli saham bagus tapi harganya turun terus. Poin pertama, pastikan memang saham itu bagus saat ini dan di masa depan, bukan bagus di masa lalu. Artinya kita harus memastikan bahwa saham yang kita anggap bagus itu adalah saham yang saat ini dan di masa depan tetap bagus, bukan di masa lalu. Kamu tentu sudah tahu beberapa saham yang dulunya harga sangat tinggi, tapi beberapa tahun terakhir ini turun terus bahkan mencetak all-time low yang baru. Logika berpikir pada poin pertama ini adalah diharapkan nantinya big money akan kembali lagi melirik saham yang fundamentalnya bagus. Karena seperti yang dikatakan tadi, apakah kamu berani membeli saham yang kurang bagus jika dana kamu puluhan bahkan ratusan triliun? Dalam jangka pendek mungkin bisa saja iya, tapi dalam jangka panjang kemungkinan besar tetap akan kembali lagi kepada perusahaan yang itu-itu saja. Saham-saham itu dulunya sangat bagus, bahkan ada saat seminar di mana sekitar tahun 2012 banyak yang mencontohkan saham itu dalam presentasinya. Bagaimana dengan sekarang? Kamu tentu tidak akan bisa melihat lagi presentasi saham yang menggunakan contoh saham-saham itu. Alasannya sederhana, karena harganya turun terus dan memang di masa sekarang sudah tidak bagus lagi. Jadi poin pertama yang harus kamu lihat adalah
Pastikan saham yang kamu anggap bagus itu memang bagus di masa sekarang dan masa depan, bukan hanya bagus di masa lalu. Caranya bagaimana? Saya sudah sering buat pembahasannya, tapi secara garis besar bisa melihat beberapa poin ini. Pertama, produk atau jasanya masih sangat dibutuhkan. Kalau produk atau jasanya hilang, masyarakat akan kebingungan. Karena untuk pembelian produk atau jasa dari masyarakat ini akan berkaitan erat dengan pendapatan yang berhasil dicetak oleh perusahaan. Kedua, dipimpin manajemen yang berintegritas dan punya pengalaman di bidang yang sama. Karena siapa manajemennya akan berpengaruh pada corporate action, terlebih untuk dividen dan berbagai corporate action yang dilakukan oleh perusahaan. Selain itu, setiap keputusannya akan bergantung kepada manajemen yang memimpin perusahaan tersebut. Ketiga, laba dan ekuitas cenderung tumbuh dari tahun ke tahun. Jika sudah beberapa tahun laba dan ekuitasnya tidak kemana-mana atau bahkan turun, itu merupakan warning awal yang harus diwaspadai. Keempat, rutin bagi dividen. Hal ini menurut saya sangat penting karena sebagai bukti perusahaan peduli kepada pemegang saham. Dan kelima, hutang dan valuasi masih wajar. Poin kedua, coba pikirkan asumsinya. Kalau semua uang yang kamu punya diletakkan di saham, apakah kamu berani all in di satu saham itu? Tujuan dari poin kedua ini adalah untuk memastikan kembali dari sudut pandang psikologi. Apakah kamu yakin dengan saham tersebut? Jika membeli hanya satu lot saja, tentu kamu tidak akan peduli harga naik atau turun, karena dana sangat kecil. Tapi bagaimana jika dana yang ditempatkan itu merupakan keseluruhan uang yang kamu punya, dan kamu hanya bisa beli satu saham itu saja? Pasti kamu akan teliti dan hati-hati dalam mengambil keputusan. Tujuan poin kedua ini adalah memperjelas apakah mental kamu sangat yakin dengan saham itu atau tidak. Kalau kamu sangat yakin, tentu kamu sudah menganalisa berbagai aspek tentang saham bagus yang harganya sedang turun itu. Karena apabila keputusanmu salah, uang kamu akan hilang semuanya, dan itu menjadi tanggung jawabmu sendiri. Disclaimer ya, saya tidak menyarankan untuk meletakkan semua uang kamu di saham, bahkan hanya di satu saham. Poin ini hanya berandai-andai saja, karena tujuannya adalah dari sisi psikologi, untuk melihat keyakinan kamu, dan bukan berbicara tentang seberapa besar profit yang bisa dihasilkan jika membeli dengan keseluruhan dana. Poin ketiga, bagaimana jika harga sahamnya tidak naik lagi meski sahamnya memang bagus? Jawaban dari pertanyaan ini sangat penting untuk kamu temukan. Alasannya sederhana, karena tidak ada yang tahu apakah saham yang kamu anggap bagus itu harganya akan kembali naik atau tidak. Artinya kita harus melihat dari sisi resiko terlebih dahulu sebelum membayangkan potensi profit yang bisa diperoleh. Jika harganya naik, tentu tidak menjadi masalah karena semua orang bahagia. Tapi bagaimana jika harganya tidak naik-naik lagi? Apa yang akan kamu lakukan? Ingat, di pasar saham tidak semua hal bisa sesuai dengan skenario dan keinginan kamu. Terkadang ada beberapa hal yang di luar harapan, yang mana ternyata hal itulah yang menjadi kenyataan. Mungkin kamu melihat saham itu bagus, tapi bagaimana jika ternyata saham itu tidak bagus? Sudut pandang bagus atau tidak tentu saja sangat relatif dari masing-masing orang. Bisa saja kamu menganggap saham itu bagus, tapi belum tentu bagi orang lain. Masalahnya, kita tidak tahu yang mana yang benar, apakah kamu atau orang lain tersebut. Jadi untuk poin ketiga ini, kamu harus pertimbangkan bagaimana jika harga sahamnya tidak naik lagi. Mungkin ada beberapa skenario yang bisa dilakukan, yaitu pertama, cut loss. Skenario ini menjadi pilihan pertama jika harga sahamnya di masa depan ternyata tidak naik-naik. Dengan melakukan cut loss, kamu diperhadapkan pada dua kondisi. Sisi baiknya adalah kamu sudah tahu batas kerugian yang paling besar ada di angka berapa. Tidak akan rugi lebih besar lagi di saham tersebut. Tapi sisi negatifnya, kamu akan kehilangan uang dan bisa saja nominalnya sangat besar. Kedua, average down. Skenario kedua yang bisa dilakukan adalah dengan average down. Tujuan average down adalah untuk memperkecil harga rata-rata sehingga mendekati harga terkini dari saham tersebut. Kondisi ini memberikanmu dua pilihan juga. Sisi baiknya harga rata-ratamu akan lebih rendah dan mendekati harga terkini. Tapi sisi negatifnya, kamu butuh uang tambahan untuk average down. Selain itu, average down membuat lembar saham semakin banyak. Dan jika harga turun terus, potensi kerugianmu jadi lebih besar secara nominal. Ketiga, fokus pada dividen. Skenario ketiga yang bisa dilakukan adalah fokus pada dividen. Ini merupakan poin plus dari saham-saham yang membagi dividen dengan yield yang menarik. Saat harga turun terus dan kamu mungkin tidak akan mengalami kenaikan harga saham, ada harapan dari sisi dividen. Meski pada kenyataannya membutuhkan waktu yang lebih panjang,
Tapi dividen yang diterima secara konsisten dari tahun ke tahun bisa memperkecil floating loss yang kamu miliki. Di mana pada akhirnya ada harapan untuk bisa balik modal dari dividen, atau mungkin sekedar mengurangi floating loss yang sangat besar itu. Inilah alasan kenapa sebaiknya kamu harus mempertimbangkan saham yang rutin bagi dividen. Tujuannya, karena dividen bisa digunakan sebagai pelindung saat harga saham turun terus dan mungkin tidak naik lagi. 3 skenario tadi bisa kamu pertimbangkan untuk antisipasi apabila harga turun terus. Silahkan menggunakan salah satunya atau dikombinasikan. Entah kamu mau melakukan average down, reinvest dividen, ataupun cut loss. Semua dikembalikan kepada kamu sendiri. Karena ingat, apapun keputusanmu, itu resikomu. Dan untung rugi, kamu yang tanggung sendiri. Nah, sebagai informasi, saya sudah pernah menulis 5 ebook yang berkaitan dengan saham, di mana setiap ebook punya tujuannya masing-masing. Apabila kamu ingin mempelajari terkait psikologi saham, kamu bisa baca ebook tentang psikologi saham, yang mana beberapa poin penting yang bisa kamu perhatikan di sini adalah apa yang harus dilakukan saat harga saham turun, dan berbagai strategi yang bisa dilakukan. Apabila kamu mau fokus kepada average down dan fokus kepada nabung saham, mungkin ebook strategi nabung saham ini bisa membantu. Di sini juga ada pembahasan terkait dividen yang bisa kamu perhatikan. Begitu juga dengan ebook Stock for Living. Apabila kamu mau memanfaatkan dividen di masa depan, ini juga bisa menjadi bahan pertimbanganmu tentang untuk bisa hidup dari saham dengan berbagai pertimbangan yang bisa dilakukan. Apabila kamu ingin menganalisa fundamental perusahaan, kamu bisa membaca ebook The Stock Market. Dan jika kamu ingin fokus ke laporan keuangan saja, bisa membaca ebook Cara Cepat Analisa Laporan Keuangan. Untuk detail setiap pembahasan ebook bisa kamu baca pada tampilan berikut ini. Dan apabila tertarik melakukan pembelian, silahkan chat saja pada nomor WA di awal atau di akhir video ini. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya bersifat edukasi serta informasi. Mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan, karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, psikologi saham. Kedua, Stock for Living. Ketiga, strategi nabung saham. Keempat, The Stock Market. Dan yang kelima, cara cepat analisa laporan keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.